Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini tanggal 23 bulan Februari 2022. Saya akan menyampaikan satu rahasia yang penting tentang harpazo dan pengungsian. Saudara, bahwa saat harpazo dan pengungsian itu saudara harap tetap di tempat masing-masing. Jemaat-jemaat tetap di tempat masing-masing. Jadi tidak perlu mobilisasi jemaat ke satu tempat tertentu. Sejarah membuktikan bahwa kalau ada pemimpin rohani mengajak jemaatnya, mengajak, ayo sekarang kita ke sana, kumpul ke sana, menyambut kedatangan Tuhan, ternyata tidak benar, saudaraku. Dan ini memang seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat di Matius pasal 24 itu. Pada waktu itu jika orang berkata, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, Tuhan katakan jangan kamu percaya. Saudaraku, kalau ada orang berkata, lihat ia ada di padang gurun, lihat ia ada di gedung, saudaraku, jangan saudara pergi ke sana, saudaraku. Sebab nanti ketika harpazo itu orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang Maha Kudus itu dibawa langsung kepada Allah dan ketahtanya. Wahyu pasal 12 ayat 5. Itu terjadi di tempat saudara masing-masing. Bukan saudara dimobilisasi ke satu tempat tertentu, tetapi saudara berada di posisi masing-masing, di tempat keberadaan saudara masing-masing. Demikian pula saat pengungsian atau peogo itu terjadi. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Itu juga terjadi ketika saudara berada di tempat, di posisi saudara masing-masing. Saudara tidak dimobilisasi kemanapun, ke satu tempat, ke padang gurun, ke bilik, ke gedung ini, ke gedung ini, tidak seperti itu. Jadi saat harpazo, orang yang mencapai tataran rohani tertinggi ini nanti dibawa langsung lari kepada Allah dan ketahtanya, itu bukan saat saudara dimobilisasi ke satu tempat, tapi itu saat saudara berada di tempat saudara masing-masing, di dalam kondisi keadaan iman yang siap siaga, dan saudara mencapai tataran ruang Maha Kudus, saudara akan diharpazo. Kemudian orang-orang yang mencapai ruang kudus itu juga diungsikan, itu juga dengan caranya Tuhan yang dahsyat. Saudaraku, jadi sekali lagi saya tegaskan, ketika harpazo itu terjadi, orang-orang kudus, orang-orang pilihan yang mencapai rohani ruang Maha Kudus itu dibawa kepada Allah dan ketahtanya, itu keberadaan saudara sedang berada di posisi masing-masing, sedang berada di tempat saudara masing-masing. Saudara tidak dimobilisasi ke padang gurun, saudara tidak dimobilisasi ke bilik, saudara tidak dimobilisasi ke satu tempat tertentu. Saudaraku, ini perhatikan baik-baik. Karena saudaraku, Tuhan ini akan melakukan dengan kuasanya. Dan yang terpenting untuk saudara kerjakan adalah menjadikan badanmu ini sebagai bait suci. Kualitas iman saudara harus terukur menjadi bait suci Allah. Itu yang terpenting. Saudara, jadikan tubuhmu bait suci Allah. Jauhkan perilaku dosa, perilaku hina, perilaku rendah, perilaku hawa nafsu. Maka saudara akan menjadi orang-orang yang minimal nanti diungsikan, atau kalau bisa saudara ikut yang harpazo, yang ruang Maha Kudus, langsung dibawa kepada Allah dan ketahtanya. Saudaraku, sebelum kita masuk dalam pokok bahasan ini, kita akan baca dulu Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Ini tentang harpazo, orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus. Jadi gereja akhir zaman itu dibagi menjadi 3. Seperti halnya juga, saudaraku, tingkatan pada Bahterano itu ada 3 tingkat. Kemudian tabernakel itu juga 3 tingkat. Pelataran ruang kudus, ruang Maha Kudus. Demikian pula gereja akhir zaman yang bentuknya itu Wahyu pasal 12 ayat yang ke-1 sampai 17 totalnya, saudaraku. Jadi bukan cuma Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2, wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang, tapi juga ada keturunan yang lain yang tertinggal, saudaraku. Gereja akhir zaman juga terdiri dari 3 tingkatan. Mereka yang mencapai ruang Maha Kudus itu langsung dibawa lari kepada Allah dan ketahtanya. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5.
Kemudian orang-orang yang mencapai tataran rohani ruang kudus itu diungsikan peugo, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Saudara, kemudian orang-orang yang tidak mencapai kriteria rohani yang ditentukan oleh Tuhan, tidak terukur menjadi bait suci Allah, mereka menjadi, saudaraku, ditulis dalam Wahyu pasal 12 ayat 17, itu menjadi keturunan yang lain, saudaraku, yang diizinkan diperangi oleh naga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan baca dulu ayatnya, Wahyu pasal 12 ayat 5, 6, 14. Kenapa ini saya bolak-balik, saya ulangi? Ini penting, saudaraku. Tuhan itu juga berulang-ulang menyampaikan firman supaya manusia paham. Jangan takut, itu diulangi beratus-ratus kali oleh Tuhan. Saudaraku, untuk menanamkan satu pengertian yang mendalam itu perlu diulang. Saudaraku, kita akan baca harpazo, tentang harpazo ini Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini orang-orang yang mencapai ruang Maha Kudus. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Prioritas pertama yang diselamatkan Tuhan ini adalah anak laki-laki. Saudaraku, iblis pun yang diincar sebetulnya adalah anak laki-laki ini, bukan wanita yang berpakaian matahari, bulan, dan bintang itu, bukan, tetapi adalah anak laki-laki yang dilahirkan ini. Orang-orang yang mencapai kriteria rohani ruang Maha Kudus, inilah yang menjadi sasaran incaran si iblis. Inilah orang-orang yang mendapat prioritas pertama diselamatkan oleh Tuhan. Makanya dia dikatakan juga yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. 2000 tahun yang lalu itu lahirnya kepala gereja, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat 5 ini lahirnya badannya Tuhan Yesus. Saudaraku, makanya disebut sebagai menggembala semua bangsa dengan gada besi. Yang menggembala segala bangsa dengan gada besi itu tentunya adalah Tuhan Yesus, dan ini badannya Tuhan Yesus, orang-orang sempurna yang dilahirkan oleh gereja di akhir zaman. Gereja melahirkan eteken, saudaraku, jemaat-jemaat yang rohaninya mencapai ruang Maha Kudus. Inilah yang diangkat harpazo, langsung dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Saudaraku, ini yang mencapai ruang Maha Kudus. Ini terjadinya juga bukan saudara dimobilisasi di satu tempat, tetapi di tempat saudara masing-masing. Saudara, jadi perjuangan kita di akhir zaman itu betul-betul di dalam kondisi yang sangat luar biasa, dan Tuhan juga bekerja luar biasa. Dia tampil sebagai imam besar yang membentuk saudara dari berbagai tempat di seluruh penjuru ini. Kemudian yang diungsikan, ini Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ayat yang ke-14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Amin. Ini yang diungsikan. Kenapa diungsikan? Karena mereka belum sempurna. Mereka akan disempurnakan selama 1260 hari. Sampai nanti masa antikris itu berakhir, pengungsian itu berakhir, saudaraku. Kemudian nafiri Allah ditiup, saudaraku. Setelah 2 saksi itu menyelesaikan pekerjaannya, meneguhkan orang-orang yang tertinggal pada zaman antikris, maka saudaraku 2 saksi itu dibunuh. Kemudian setelah 2 saksi dibunuh itu, nafiri terakhir berbunyi. Kemudian Tuhan Yesus Kristus datang. Kemudian orang-orang yang diungsikan ini baru diubah di dalam tubuh kemuliaan, saudaraku. Jadi memang ada 2 tahap ya, saudaraku, yang diubah itu ketika harpazo Wahyu pasal 12 ayat yang kelima. Ini Tuhan belum datang, saudaraku. Nah, ketika Tuhan Yesus Kristus datang, itu adalah orang-orang yang diungsikan di satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan, yang di dalam bahasa Alkitab disebut eremos atau padang gurun atau tempat-tempat yang sunyi atau
itu merupakan satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan. Tuhan akan memindahkan jemaatnya dengan kuasanya yang luar biasa. Saudaraku, ini yang kedua yang diungsikan. Mereka akan disempurnakan oleh Tuhan selama 1260 hari atau 3,5 tahun di satu tempat yang sekarang tidak boleh disebut namanya, dan tempat itu masih di bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan akan dipelihara di sana selama 1 masa, 2 masa, dan setengah masa, atau 3,5 tahun, atau 1260 hari, atau selama di bumi dilanda masa antikris. Jadi selama di bumi dilanda masa antikris, itu ada orang-orang yang diungsikan ke satu tempat yang disiapkan oleh Tuhan. Cara ngungsinya juga, saudaraku, luar biasa. Ini saudara juga berada di tempat saudara masing-masing, karena yang akan melakukan pengungsian itu Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan 2 sayap burung nasar besar. Saudara, nanti akan kita baca ayatnya, saudaraku, bahwa pengungsian ini, saudaraku, dilakukan oleh Tuhan juga bukan melalui mobilisasi jemaat ke satu tempat tertentu. Wah, yuk kita kumpul ke gedung yang lebar, yang luas itu. Ayo kita kumpul ke satu tempat. Tidak seperti itu, saudaraku. Tuhan akan memberikan 2 sayap burung nasar besar kepada orang-orang yang mencapai kriteria rohani ruang kudus, dan akan dibawa dahsyat seperti Filipus, saudaraku, membaptis sida-sida dari Ethiopia, kemudian dibawa oleh roh Tuhan itu, saudaraku, dari Gaza ke Asdod dalam waktu sekejap. Seperti itu, saudaraku, proses pengungsian. Seperti Elia balapan dengan kereta Raja Ahab, saudaraku, itu dari puncak Gunung Karmel ke Yisrael juga dalam waktu sekejap, mendahului keretanya Raja Ahab. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu orang-orang yang diungsikan. Itu pun berada di tempat masing-masing, di tempat saudara biasa berada. Jadi saudara itu jangan ribut, ayo ke sana, ayo ke sana. Saudaraku, Tuhan akan membawa saudara itu dari tempat saudara masing-masing. Perhatikan ini baik-baik. Kemudian ini ada orang-orang yang tertinggal, saudaraku. Ini juga di tempat masing-masing, karena mereka tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Tuhan. Mereka menjadi orang yang tertinggal. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Amin. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat 17 ini sebelumnya juga sudah ditulis dalam Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Mereka disebut sebagai orang-orang Kristen yang kanak-kanak rohani. Rohaninya nggak bertumbuh di halaman terus. Halaman itu isinya apa? Pintu gerbang, mesbah korban bakaran, bejana pembasuhan. Arti rohaninya apa? Orang-orang yang berada di halaman itu, saudaraku, baru bisa percaya, kemudian bertobat, kemudian dibaptis. Cuma itu, belum bertumbuh, saudaraku. Orang yang seperti itu nanti akan tertinggal dan masih akan terikat oleh roh dunia. Saudaraku, sekalipun nanti orang-orang yang tertinggal itu juga ada 2 opsi. Bisa selamat asal menolak tanda 666 atau karagma. Tetapi mereka akan binasa kalau menerima tanda 666 itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, bila ada orang yang mengajak saudara bilang, mari, ayo kita ke padang gurun sana. Nanti di sana Tuhan itu datang. Ayo mari kita ke menara yang tinggi itu, ke menara gedung yang tinggi itu, Tuhan mau datang. Saudaraku, saudara jangan mau. Firman Tuhan sudah ngomong seperti itu. Saudaraku, kalau ada orang yang mengajak, entah itu berjabatan pendeta, evangelis atau apapun, saudaraku, mengajak seperti, ayo kita lari ke padang gurun, ayo kita ke padang gurun menyambut Tuhan, saudaraku, memobilisasi jemaah seperti itu, saudaraku, dari sejarah yang kita lalui, itu nggak benar. Dan ini memang sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan itu nanti akan mengangkat harpazo jemaat-jemaatnya itu bukan dari tempat-tempat mobilisasi seperti itu, tetapi dari tempat keberadaan saudara masing-masing. Yang diungsikan pun seperti itu, dari tempat saudara masing-masing.
Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi bila ada orang yang mengajak, mari ke padang gurun, mari ke satu tempat untuk menyambut Tuhan Yesus, mari kita ke bilik, jangan mau. Matius pasal 24 ayat 23 sampai 27, saya akan bacakan. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Kalau ada orang ngomong, lihat Mesias ada di Yogyakarta, jangan kamu percaya. Lihat Mesias ada di Padang, lihat Mesias ada di Cina, lihat Mesias nanti akan ada di Gurun Gobi, Gurun Sahara, jangan percaya. Saudara, sekarang ayat yang ke-24 dari Matius pasal 24. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Nah, yang muncul di sana itu justru Mesias palsu dan nabi palsu, saudaraku, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi kalau ada orang bilang, "Oi, Mesias di Jogja," saudaraku, "Oi, Mesias di Cina, oi, Mesias di Gurun Sahara, ayo kita ke sana. Oi, Mesias di Israel sudah ada di gerbang timur." Saudara, tidak seperti itu kedatangan Tuhan Yesus nanti. Saudaraku, kalau ada orang yang ngomong seperti itu, Tuhan katakan, jangan kamu percaya. Justru yang muncul dari sana itu dikatakan Matius 24 sebagai Mesias palsu dan nabi-nabi palsu yang akan muncul dari saudaraku, dari bilik, dari gurun, saudaraku. Itu nabi-nabi palsu, Mesias palsu. Sebab Tuhan akan menjemput saudara. Mempelai wanita itu akan dijemput dari keberadaan saudara masing-masing, dari posisi saudara masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-26 dari Matius pasal 24. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Jadi saudara, nanti ketika harpazo itu pengangkatan secara spesial orang-orang sempurna, badannya Tuhan. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Saudara tetap di posisi masing-masing. Saudara tidak perlu melakukan satu mobilisasi jemaat, mobilisasi massa, mobilisasi umat. Tidak perlu. Sebab ketika harpazo maupun pengungsian itu terjadi saat kita sedang berada pada posisi keseharian kita. Perhatikan baik-baik ini. Maka jadikan hari-harimu itu bait suci Allah. Saudara, itu percuma, saudaraku. Misalkan seringkali keluar masuk kayaknya nyanyi-nyanyi, saudara rohani, tapi badan saudara itu enggak benar. Saudara masih mencintai dusta, mencintai segala sesuatu yang tidak baik, mencintai hawa nafsu. Saudara masih hidup dalam hawa nafsu. Percuma. Saudara akan dijemput oleh Tuhan dari tempatmu masing-masing ketika harpazo, ketika pengungsian itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi tetap pada posisi saudara masing-masing. Sebab ketika harpazo maupun pengungsian itu terjadi, ini kita sedang berada pada posisi keseharian kita. Saudara bukan sedang berada pada tempat tertentu karena mobilisasi, karena instruksi mobilisasi dari pemimpin-pemimpin rohani. Tidak seperti itu. Saudara sedang berada di posisi masing-masing di dalam keseharian saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 24 ayat 15 sampai 18 ini pengungsian, saudaraku. Matius 24 ayat 15 sampai 18. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi nanti antikris itu memang nanti duduknya di bait suci, ya saudaraku.
tempat kudus yang dikuasai oleh antikris selama 42 bulan atau 3,5 tahun atau 1260 hari. Ayat yang ke-16, maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Kemudian ayat 18, dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Setelah ketika pengungsian terjadi, yang sedang di atas rumah, peranginan di atas rumah, rasa medun, saudaraku. Jadi nggak ada mobilisasi saat itu, tetapi Tuhan mengukur secara pribadi iman jemaat-jemaat akhir zaman, saudaraku. Dan siapa yang terukur, saudaraku? Mereka akan dibawa oleh Tuhan, diungsikan dengan 2 sayap burung nasar yang besar tadi, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14. Kemudian orang yang sedang di ladang, yang sedang bekerja, saudara bekerja, mungkin di ladang Tuhan, mungkin di ladang pekerjaan saudara masing-masing, sudah dijemput oleh Tuhan nanti dengan 2 sayap burung nasar itu. Kalau iman saudara memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Tuhan, jadi bukan saudara sedang berada di tempat tertentu, tetapi saudara akan dijemput oleh mempelai pria. Jadi mempelai pria itu bertanggung jawab, saudaraku, menjemput. Bukan saudara disuruh lari sendiri, tapi saudara akan dijemput. Oleh karena itu, tetaplah pada posisimu masing-masing. Sebab ketika harpazo maupun ketika pengungsian itu terjadi, kita sedang berada pada posisi keseharian kita. Perhatikan baik-baik. Saudara, kita juga akan baca Matius pasal 24 ayat 40 dan 41, ini pengangkatan. Saudaraku, pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ayat 41. Kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Amin. Saudaraku, jadi ini saat pengangkatan itu terjadi, saudaraku, ini ada 2 orang di ladang, yang seorang itu dibawa dan yang lain ditinggalkan. Yang lain itu karena dia tidak memenuhi standar iman yang ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang memilih, saudaraku, bukan usaha kita, tapi Tuhan sendiri yang memilih mana yang rohaninya itu masuk ruang kudus, mana yang pelataran. Yang masuk ruang kudus ya tentunya diungsikan, yang masuk ruang maha kudus tentunya diharpazo oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi yang menentukan Tuhan, tidak perlu ada mobilisasi jemaah. Saudaraku, jadi demikian, saudaraku. Saudara, saya akan beritahu juga, saudaraku, menjadi orang yang ikut diangkat harpazo, saudaraku, atau diungsikan itu sifatnya adalah sangat personal. Saudara, sangat pribadi. Berbeda dengan penginjilan. Kalau penginjilan itu memang ada tertulis bahwa bila 1 orang diselamatkan, maka seisi rumah diselamatkan. Kisah Rasul 16 ayat 31. Tapi beda dengan pemilihan mempelai. Karena mempelai ini diukur menurut tingkatan rohaninya, saudaraku. Orang-orang yang diungsikan itu juga diukur oleh Tuhan menurut tingkatan rohaninya. Orang-orang yang harpazo itu juga diukur oleh Tuhan menurut tingkatan rohaninya. Oleh karena itu, pemilihan mempelai Kristus, orang-orang yang diungsikan dan orang-orang yang harpazo itu sangat privat, saudaraku. Kita akan baca dulu. Kalau penginjilan itu memang ada janji Tuhan seperti ini, Kisah Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ini penginjilan, saudaraku. Ini ada janji seperti itu, saudaraku. Tetapi untuk pemilihan mempelai ini bersifat privat dan sangat personal, saudaraku. Bahkan orang yang berada di dalam satu tempat tidur pun bisa berbeda. Yang satu diangkat, yang satu ditinggal, saudaraku. Meskipun dua-duanya selamat dan masuk surga. Ini tertulis dalam Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 36. Orang dalam satu tempat tidur itu yang satu
diangkat, yang satu ditinggal. Ini artinya apa, saudaraku? Ini pasangan resmi, pasti, saudaraku. Sebab kalau tidak resmi, dua-duanya pasti tidak ada yang diangkat, semua tertinggal, saudaraku. Tapi ini jelas pasangan resmi. Dan kalau pasangan resmi ini, saudaraku, Tuhan masih mengukur kadar rohaninya. Yang mencapai ruang Maha Kudus atau mencapai ruang kudus akan dibawa oleh Tuhan. Sementara kalau tetap kanak-kanak rohani, ya meskipun ada di satu tempat tidur, ya ditinggal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan baca Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 36. Aku berkata padamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Berada di satu tempat tidur ini ya bisa anak, bisa suami atau istri, bisa juga kawan, tapi ini menunjuk kepada keluarga, ya saudaraku, lebih dekatnya keluarga yang berada di satu tempat tidur. Tapi kalau 2 orang itu, ini lebih ke arah suami istri. Jadi meskipun hubungannya sangat dekat, tapi kalau imannya beda, jomplang, saudaraku, yang satu itu akan harpaso, yang satu akan diusikan, yang lain ditinggalkan, saudaraku. Jadi pemilihan mempelai ini sangat privat, beda dengan penginjilan. Ya saudaraku, memang dua-duanya bisa selamat. Mungkin suaminya tertinggal karena rohaninya tidak mencapai ukuran yang ditetapkan oleh Tuhan, atau istrinya tertinggal, tapi saudaraku bisa tetap selamat juga dua-duanya, saudaraku. Tapi yang satu masuk masa antikris, yang satu masuk pengungsian, masuk harpaso, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi luar biasa sekali, saudara harus pahami hal ini, saudaraku. Jadi nanti ketika pengungsian maupun harpaso, saudaraku, harpaso itu yang langsung dibawa di Wahyu pasal 12 ayat 5. Kemudian yang diungsikan tuh yang disempurnakan selama 1260 hari, Wahyu 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14, saudaraku, itu dilakukan oleh Tuhan di tempat saudara masing-masing. Tidak perlu mobilisasi jemaah ke satu tempat khusus. Ayo kita ke padang gurun, Mesias di sana. Tidak seperti itu. Tuhan katakan kalau seperti itu nanti justru Mesias palsu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian setelah 2 hal tadi, yaitu bahwa setiap orang ketika masa harpazo maupun pengungsian itu terjadi, mereka sedang berada di posisi keseharian mereka. Kemudian yang kedua, ini kalau menjadi orang yang ikut diangkat atau diungsikan atau menjadi mempelai, itu bersifat personal. Jadi ada orang yang berada di satu tempat tidur, yang satu di bawah harpazo, yang satu tertinggal. Saudaraku, seperti itu, sangat personal. Oleh karena itu kita harus betul-betul mengoreksi diri. Kalau bisa ya semuanya bareng-bareng begitu, saudaraku, sebaiknya seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengatakan seperti itu, saudaraku. Memang ada nanti yang ada di satu tempat tidur itu, yang satu di bawah, yang satu ditinggalkan, itu ada, saudaraku. Yang sedang di ladang, saudaraku, orang yang sedang di peranginan di atas rumah, saudaraku, kalau di Matius pasal yang ke-24, kalau ada 2 orang perempuan yang sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan, saudaraku. Jadi ini pemilihan Tuhan secara privat, saudaraku, secara pribadi, saudaraku. Jadi mempelai itu dipilih secara pribadi. Hendaknya kita berpacu, berlomba untuk memperoleh tingkatan rohani yang sedemikian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian saya akan memberikan satu pernyataan lagi. Saya perlu mengingatkan sekali lagi, ini satu pernyataan ya saudaraku, satu yang mengingatkan saudara bahwa vaksin, perhatikan baik-baik, vaksin sampai saat ini, sampai saat saya khotbah ini, saudaraku, tanggal 23 Februari 2022, ini bukan tanda antikris, bukan tanda 666. Perhatikan baik-baik. Saya tegaskan, saya ingatkan, vaksin sampai saat ini, vaksin COVID itu, saudaraku,
sampai saat saya khotbah ini 23 Februari 2022, ini bukan tanda 666, bukan tanda antikris. Saudara, saya beritahu saudara, Israel itu bangsa kekasih Tuhan. Dan saat ini mereka hampir keseluruhannya itu vaksin. Saudaraku, Israel saat ini, pada saat saya khotbah ini, hampir sebagian besar, mayoritas penduduk Israel itu vaksin. Dan saat ini mereka sampai pada booster yang keempat bahkan. Saudaraku, betapa luar biasa itu. Saudaraku, jadi saudaraku, Israel itu bangsa kekasih Tuhan, dan saat ini mereka hampir keseluruhan vaksin, kecuali orang-orang yang memang dengan kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan untuk divaksin. Mereka juga tidak mau melanggar hak asasi, ya saudaraku. Kalau yang tidak bisa divaksin karena alasan khusus, karena kalau divaksin malah bisa mengakibatkan orang itu mati dan lain sebagainya, itu bisa menolak karena itu hak asasi, saudaraku. Tetapi sebagian besar dari bangsa Israel itu sekarang sudah vaksin, bahkan sudah sampai pada booster yang keempat. Saudaraku, bangsa Israel itu, saudaraku, mereka harus dimeteraikan dalam kegerakan kuda putih. Dan kita sedang mau menuju ke sana, ke arah kegerakan kuda putih. Bangsa Israel itu, saudaraku, harus kita jangkau dalam kegerakan kuda putih dan masuk dalam bilangan mempelai wanita anak domba. Saudara membaca di dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai dengan 8. Di sana ada pemeteraian bangsa Israel. Itu hasil dari kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih itu, saudaraku, ditulis dalam Wahyu pasal 6 ayat 1 dan 2. Kita bangsa kafir, bangsa zaitun liar, gereja non-Israel, ini akan dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau Israel. Sampai nanti terjadi, saudaraku, Israel itu bertobat secara massal. Ada pertobatan nasional menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang saat ini, Israel itu sudah mayoritas divaksin. Dan nanti ada kegerakan kuda putih menjangkau mereka. Dan mereka itu umat kekasih Tuhan. Saudaraku, jadi saya tegaskan saat ini, saudaraku, saat sampai saya khotbah saat ini, vaksin sampai saat ini bukan tanda antikris. Saudara, Israel itu harus kita jangkau sampai nanti memenuhi jumlah yang ditentukan oleh Tuhan, seperti tertulis dalam Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ke 8. Saudaraku, jadi kita jangan bermegah geleleng gitu loh, saudaraku. Oh, vaksin itu tanda antikris, saudaraku. Padahal Israel itu, saudaraku, mereka bangsa pilihan Tuhan, mereka jenius, saudaraku. Mereka vaksin, saudaraku. Kecuali orang-orang dengan alasan medis khusus yang tidak memungkinkan untuk divaksin. Saudaraku, jadi jangan bermegah, jangan merasa diri pandai di depan bangsa Israel. Nanti saudara yang keliru. Kita akan membaca Roma pasal 11 ayat 17 sampai 21, nanti dilanjut dengan ayat 25 sampai 31. Nanti dalam kegerakan kuda putih ini, saudaraku, kita akan dipakai menjangkau bangsa Israel. Israel yang sudah vaksin itu. Jadi vaksin itu bukan tanda antikris. Nanti tanda antikris itu ada sendiri. Saudaraku, nanti yang akan betul-betul ditanam di dahi dan di tangan itu ada betul nanti, saudaraku. Kalau vaksin itu belum, saudaraku. Israel pakai semua sekarang. Hampir mayoritas bangsa Israel. Kecuali orang-orang yang memiliki alasan khusus. Saudaraku, jadi vaksin bukan tanda antikris. Jangan geleleng, saudaraku, sama Israel. Israel harus kita jangkau di akhir zaman sampai mereka terima Tuhan Yesus Kristus Mesias, saudaraku. Mereka terjadi pertobatan nasional di bangsa Israel. Nanti baru, saudaraku, mempelai wanita itu jadi. Wahyu pasal 12 itu jadi. Pemeteraian bangsa Israel itu di Wahyu pasal 7 itu masih ada proses bersekutu selama 9 bulan. Kemudian jadilah yang disebut Wahyu pasal 12. Nampak tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari, bulan, dan bintang itu. Saudaraku, ayo kita akan baca Roma pasal 11 ayat 17 sampai 21. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar, kita ini tunas liar.
saudaraku, telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jangan sudah bermegah geleleng sama Israel. Israel itu sekarang mayoritas terima vaksin. Saudaraku, saudara geleleng. Oh, itu sesat. Saudara, bahaya kalau sampai seperti itu. Perhatikan baik-baik. Janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Israel itu harus masuk dalam rencana Tuhan di akhir zaman menjadi mempelai. Saudara, jadi saya yakinkan vaksin saat ini bukan tanda antikris. Nanti tanda antikris itu ada sendiri, nanti saya jelaskan. Saudara yang dikasih Tuhan, jangan kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Saudara, Israel saat ini sudah vaksin, mayoritas. Kalau saudara mengatakan orang yang terima vaksin itu orang yang sesat, saudara berhadapan dengan Israel. Saudara, itu berbahaya. Saudara, bahkan Israel itu di akhir zaman harus masuk dalam rencana Tuhan menjadi mempelai wanita anak domba. Jadi saya yakinkan saudara, vaksin saat ini bukan tanda antikris. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-20, baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Jangan kamu sombong, tetapi takutlah, sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Jadi, saudaraku, di akhir zaman, sebelum Israel itu dimeteraikan terima Tuhan Yesus Kristus sebagai penebus dosa Tuhan, Mesias dan Juru Selamat, saudara, hendaknya rendah hati dengan bangsa Israel. Mereka itu sekalipun jelek, banyak jeleknya, tetapi saudaraku, mereka pilihan Tuhan. Kita harus jangkau mereka dengan penuh kasih, dengan kasih Kristus, dengan kemurahan Tuhan. Kita jangkau mereka dalam kegerakan kuda putih. Kemarin sudah saya sampaikan mengenai persiapan kegerakan kuda putih itu seperti apa. Saudaraku, kita berada di masa-masa yang mendekati tergenapinya firman ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lanjut dari Roma 11 ayat 25 sampai 31. Sebab saudara-saudara, supaya jangan kamu menganggap dirimu pandai. Kalau tadi dipesankan supaya kamu jangan sombong, tetapi kemudian di ayat ini masih ditegaskan lagi supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Ojo sok pinter di depan Israel, saudaraku. Jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini, sebab sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ayat 26, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Seluruh Israel akan diselamatkan. Lewat kegerakan kuda putih nanti akan terjadi pertobatan nasional untuk bangsa Israel. Ini butuh hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, dari Zaitun, lihat dari kita semua untuk melakukan kegerakan ini. Makanya ini pekerjaan yang betul-betul luar biasa, pekerjaan yang berat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Apabila Tuhan sudah menghapus dosa mereka karena mereka terima Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, dahsyat Israel itu, saudaraku. Mengenai Injil, mereka adalah setru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Jadi kegerakan kuda putih ini, saudaraku,
persiapan kegerakan kuda putih ini yang akan menjangkau bangsa Israel, mempertobatkan Israel sehingga nanti di sana ada pertobatan nasional. Saudaraku, mereka sudah vaksin, saudaraku, semua, hampir mayoritas, kecuali orang-orang dengan alasan kesehatan tertentu memang tidak boleh divaksin dimanapun itu, saudaraku, tapi mereka mayoritas vaksin. Dan di sini saya nyatakan, vaksin bukan tanda antikris sampai saat saya khotbah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjangkau Israel. Mereka diampuni Tuhan, mereka akan dibawa oleh Tuhan menjadi mempelai wanita anak domba. Saudara pahami rahasia ini baik-baik. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Ada 3 pesan utama yang saya sampaikan saat ini, bahwa nanti baik harpazo, pengangkatan di Wahyu pasal 12 itu, saudaraku, ayat yang kelima, itu terjadi bukan karena mobilisasi jemaat, tetapi karena Tuhan yang menjemput saudara di tempat saudara masing-masing. Kemudian juga pengungsian yang ditulis dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14, itu terjadi juga bukan dengan mobilisasi jemaat ke padang gurun, mobilisasi jemaat ke bilik, mobilisasi jemaat ke satu tempat tertentu, tetapi juga saudara akan dijemput oleh 2 sayap burung nasar besar. Saudara, dan itu pilihan Tuhan. Yang memilih, yang mengukur itu Tuhan. Saudaraku, makanya saudara berada di tempat saudara masing-masing. Nggak bisa berdusta, kita nggak bisa nutupi apalagi di hadapan Tuhan. Saudaraku, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya sampaikan saat ini, menjadi orang yang ikut baik diungsikan maupun diangkat, itu adalah bersifat personal. Digambarkan, saudaraku, di dalam satu ayat tadi, saudaraku, di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 36, itu orang yang satu tempat tidur pun, saudaraku, kalau tidak sama imannya, saudaraku, kadar imannya tidak seimbang, jomplang, saudaraku, maka yang satu akan dibawa, yang satu ditinggalkan. Ini tertulis di dalam firman, saudaraku, dan itu pasti terjadi juga, saudaraku. Dan puji Tuhan, syukur kalau nanti saudara dijumpai kondisi iman suami dan istri itu seimbang, itu luar biasa. Kondisi iman di dalam keluarga itu seimbang, itu luar biasa. Tapi kalaupun ayat ini harus terjadi juga tidak apa-apa, karena memang sudah ditulis oleh Tuhan bahwa ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kemudian ini pesan yang ketiga, saya memberikan satu pernyataan kepada saudara bahwa vaksin sampai dengan saat ini, saat saya khotbah hari ini 23 Februari 2022, ini bukan tanda antikris. Israel mayoritas sudah terima vaksin, kecuali orang-orang yang memang tidak bisa divaksin karena alasan medis tertentu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan Israel itu harus dijangkau dalam kegerakan kuda putih. Mereka masih diterima Tuhan. Saudaraku, oleh karena itu, saya yakinkan saudara, vaksin bukan tanda antikris. Nanti tanda antikris itu ada sendiri di dahi dan di tangan. Dan nanti bentuknya seperti apa? Suatu ketika nanti kita akan pelajari, kita akan ketahui hal ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam penuaian.